Selamat sore, Anis. Sebelumnya saya mau menyampaikan beberapa waktu lalu nih statement Bapak di media yang menyatakan bahwa pembangunan IKN ini hanya menimbulkan ketimpangan dan tidak bangunan sempat mengundang banyak perhatian publik. Namanya siapa? Aditya. Siapa? Aditya. Aditya. Nah, jika Bapak menjadi presiden, saya ingin mengetahui rencana konkret Bapak dalam menyikapi persoalan IKN. Pertama, jika pembangunan IKN dilanjutkan, maka bagaimana langkah Bapak untuk menyelesaikan persoalan yang kata Bapak menimbulkan ketimpangan pembangunan baru? Lalu kedua, jika pembangunan IKN dibatalkan, tanpa adanya pembangunan IKN pun kita paham betul bahwa Kalimantan merupakan provinsi yang masih mengalami banyak ketimpangan begitu. Maka langkah konkret Bapak untuk menyelesaikan ketimpangan ekonomi di Kalimantan tanpa IKN ini akan seperti apa? Oke. Jadi bacaan atas masalahnya kita sepakat bahwa di Indonesia ada ketimpangan. Saya juga katakan tadi kan awal sama Indonesia ada ketimpangan. Nah, kalau ada ketimpangan itu maka harus diselesaikan dari tempat yang timpangnya di bawah supaya mereka naik. Nah, yang timpang itu bukan satu lokasi. Yang timpang itu di Nusa Tenggara ada, di Sulawesi Tenggara, di Kalimantan, di Sulawesi. Karena itu kita perlu melakukan pemerataan pembangunan. Tapi kalau timpangan itu kita putuskan dengan membangun satu tempat, maka tempat-tempat yang timpang-timpang lain dapat apa? Dapat apa di tempat yang lain? Nggak dapat apa-apa. Yang dapat di mana? Ya cuma satu tempat itu aja. Itulah sebabnya kenapa kami melihat lebih penting membangun tempat-tempat yang hari ini tertinggal supaya mereka punya pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas sumber daya manusia yang baik. Jadi bukan hanya satu tempat. Tapi kalau kita hanya bangun satu tempat, yang lain-lain tertinggal juga. Justru itulah kami melihat kenapa penting. Nah, bagaimana dengan Kalimantan? Jadi pembangunan ini yang menarik adalah yang penting diteruskan. Itu adalah pembangunan jalan tolnya, pembangunan rel kereta apinya. Itu penunjang yang harus terus dibangun di Kalimantan supaya antar kota itu terjadi konektivitas. Waktunya sudah nih. Oke, itu jawabnya. Jadi semuanya apakah akan dilanjutkan? Saat ini itu sudah jadi undang-undang. Jadi kalau kami melihat selama undang-undang itu ada, maka belum ada perubahan. Oke, tetapi kami melihat anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tempat itu 460 sekian triliun itu kalau dipakai untuk mengangkat guru P3K maka jutaan orang bisa terbawa. Kalau itu dipakai untuk membangun puskesmas, maka kelurahan-kelurahan se-Indonesia belum ada puskesmas bisa dibangun puskesmas. Kalau itu dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan polisi, tentara, serdadu yang pada mereka kurang, mereka akan mendapat manfaat jauh lebih besar. Jadi itu tantangannya. Ketika kita mengalokasi uang begitu besar di satu tempat, maka ada tempat-tempat lain yang sesungguhnya membutuhkan yang tidak dapat. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Aditya. Santai, saya masih punya banyak sesi. Semua sudut kita coba gapai kawan-kawan ya. Kita mulai selanjutnya. Saya mau dari sini deh. Coba. Ingat di satu yang ketiga. Satu. Kang yang berdiri, saya tunjuk. Akan tetap ngayah. Ya, Kang itu. Ya, silakan ke depan, Kang. Mana saya Kang Ilham? Oh, enggak. Satu menit. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Anies, saya Alif dari Bandung. Ya, saya boleh punya beberapa pertanyaan, Pak? Gak apa-apa, 1 menit. 1 menit, oke. Kelihatan di situ. Yang pertama, tadi sudah disampaikan tentang IKN. Pak, saya mau gambarnya. IKN, Ibu Kota Indonesia, Jakarta atau Kalimantan? Yang pertama. Yang kedua, berapa nilai penegakan hukum di Indonesia periode sekarang? Nilai penegakan hukum di Indonesia periode sekarang. Yang ketiga, bagaimana komentar Bapak tentang stigma, maaf yang saya sebut, kasus MK? Bagaimana pandangan Bapak terkait hal ini? Terima kasih. Terima kasih, Kang Alif. Banyak juga pertanyaan ini, Pak. Masih ada lagi? Jangan, 1 menit. 3 menit jawab. Jadi, kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta. Dan menurut undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul ya? Nah, nanti saya lihat. Kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua. Ya. Kedua,
yang soal penegakan hukum. Ini problem. Ketika penegakan hukum dikuantifikasi, begitu Anda mengkuantifikasi sesuatu yang tidak bisa dikuantifikasi, itu ada jebakan politik. Dan ada yang terjebak dalam politik itu. Nah, saya tidak mau menjadi yang terjebak dalam jebakan itu. Jadi saya nggak jawab itu, karena itu kualitatif. Makasih ya, yang kedua. Sambil nanti belajar metodologi nanti. Ampun. Gini, yang ketiga soal MK. Menurut saya udah jelas. Jelasnya di mana? Namanya MK. Apa MK? Mahkamah Kehormatan, Majelis Kehormatan Mahkamah. Jadi kita tidak perlu menyampaikan pandangan. MK sudah mengatakan telah terjadi pelanggaran kode etik berat sampai harus udah jelas. Karena itu jangan tempat lain meniru peristiwa itu. Jangan itu jadikan contoh, ya. Karena kalau itu belum dihukum, belum diproses, nah kita boleh kasih penilaian. Sekarang sudah diproses, sudah jelas nih buktinya ada. Dan ketika kita mengatakan itu terjadi pelanggaran, itu melanggar kode etik, itu bukan tuduhan, itu kesimpulan mahkamah yang lebih tinggi daripada Mahkamah Konstitusi. Betul nggak? Dan ini menurut saya ini pertanyaan penting sekali. Kenapa? Seluruh Indonesia sekarang mengalami masalah. Banyak tempat yang mengeluhkan. Saya terima keluhan, Pak, ini pengangkatan guru ada yang diangkat karena saudaranya kepala sekolah. Betul nggak? Diangkat karena saudaranya kepala dinas, diangkat karena punya orang dalam. Terus gimana kita menegakkan kalau di MK terjadi peristiwa seperti ini? Betul tidak? Menurut saya ini sudah disampaikan MK, kita melihat jangan sampai terlalu jauh. Ya. Terima kasih. Izin maaf. Oh ya boleh. Ya. Baik. Jangan ngomong. Ya. Yang pertama terkait dengan IKN. Preferensi Pak Anies pribadi hari ini, Jakarta atau Nusantara? Masih yang pertama. Yang kedua, tadi langsung ke MK. Ketika MK saja seperti itu, ketua KPK saja begitu, lalu kepada siapa lagi kami bisa percaya sebagai rakyat? Oke. Jadi gini, Indonesia ini sedang menuju perubahan untuk pertumbuhan bagi pembangunan dan lain-lain. Anggaran yang kita miliki itu terbatas. Ruang fiskal untuk pembangunan itu terbatas. Lebih baik ruang fiskal itu dipakai untuk urusan-urusan yang urgen. Kita masih punya banyak anak-anak yang stunting. Kita masih punya banyak orang tua yang belum mendapatkan jaminan kesehatan. Itu jauh lebih penting menggunakan anggaran kita daripada pada saat ini membangun bangunan untuk ibu kota baru. Masih bisa memanfaatkan Jakarta sambil pembangunan yang urgen dengan Jakarta. Bahwa pada waktunya nanti dipandang kita sudah punya kekuatan fiskal dan itu dianggap sebagai sesuatu yang prioritas. Prioritas dianggapnya oleh siapa? Bukan oleh saya, tapi oleh tim pakar. Orang-orang yang pakar. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan proses yang objektif, transparan. Ketika mereka menyimpulkan bahwa objektif, transparan, kita lakukan alokasi anggaran ke sana, kita kerjakan. Tapi yang urgen hari ini masih jauh lebih banyak lagi. Oke. Lalu yang terakhir tadi soal ini yang tidak baik diharapkan ya, ada kejadian MK. Titipkan harapan itu pada perubahan. Insya Allah kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Anies. Saya doakan Pak. Amin. Ini mentang-mentang udah masa kampanye nih. Ini ngajak-ngajak berbagi. Boleh sih Pak. Saking grupnya. Oke, masih banget yang. Anies, masih banyak nih. Yo. Oke. Satu yang ketiga. Bentar dulu, sabar. Satu. Kita yang ada boleh kita. Ya, kita. Ayo dong mas, hasilnya gimana kita dapat semua ya? Nanti kita kesini ya. Nanti balik jalan. Jangan ya, dikasih jalan ya tolong. 1 menit, ya buat tanya. Jangan banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mungkin karena Rizal karena waktunya singkat, mungkin saya berjanji tidak akan ada follow up question Pak Anies. Tapi izinkan di 1 menit pertama saya tidak bertanya tapi menyampaikan sesuatu. Di kota yang sangat saya cintai ini, saya mau menyampaikan kepada Pak Anies bahwa mungkin Bapak tidak akan ingat saya, tapi sejak 7 tahun lalu saya akan selalu ingat Bapak karena izin memperkenalkan diri Pak, saya Sarah Arginata.
ketua OSIS SMA 8 Bandung yang 7 tahun lalu pernah dibuat menangis oleh Mendikbudnya karena digagalkan untuk menjalankan ospek yang sudah dia konsep sedemikian rupa dan itu saya buat. Dan saya mau menyampaikan di hadapan Bapak, kalau di 2016 Bapak pernah membuat saya menangis karena kebijakan Bapak, saya meminta tolong untuk di 2024 jangan membuat saya menangis 2 kali karena melihat Bapak kalah di Silakan, Bapak nanti ada saran. Bagian terakhir itu speechless ya. Apa lagi? Jadi mungkin langsung saja ke pertanyaan Pak, karena saya tidak ada follow-up question, saya langsung bertanya 2 pertanyaan. Mewakili kaum muda yang ada di Kota Bandung ini, saya ingin bertanya Pak, mungkin anak muda identik dengan mereka yang jogetnya paling asik, atau mereka yang selalu nanyanya ringan-ringan, lucu-lucu. Padahal yang ingin saya tegaskan mungkin sekali lagi di Kota Bandung, di hadapan Kang Teteh, di hadapan Bapak yang saya sangat hormati, bahwa anak muda bukan tentang mereka yang hanya joget-joget saja. Jadi yang ingin saya sedikit tanyakan, mungkin terlalu banyak yang sudah bertanya tentang apa dan bagaimana terkait dengan problematika yang ada di negara ini. Bolehkah saya di kesempatan yang luar biasa ini bertanya sekali lagi, dan Bapak tegaskan sekali lagi di Kota Bandung ini, mengapa Pak? Mengapa Presiden Republik Indonesia dari semua pilihan hidup yang bisa Bapak pilih dan lanjutkan, mengapa Presiden Indonesia? Dan yang kedua, saya tidak akan bertanya isu spesifik Pak Anies, tapi saya ingin di masa kampanye ini yang memang pasar dan lapangannya adalah menawarkan gagasan, ide yang konteksnya adalah baru akan terlaksana ketika memang Bapak sudah menang. Tapi di masa kampanye ini izinkan Pak untuk disampaikan di Kota Bandung ini, bagaimana Bapak yang selalu dicap sebagai pemimpin yang kata-kata bukan tata kota, menegaskan bahwa gagasan-gagasan Bapak yang luar biasa ini, ide-ide yang amat luar biasa ini bersifat implementasi. Mengapa memilih presiden dari segitu banyak opsi? Oke, saran saya, kalau saya menyiapkan, maka saya akan mencari dana, saya akan mencari partai, lalu saya akan mencoba bagaimana caranya menjadi calon presiden. Saya ini sedang bertugas di Jakarta, menjadi gubernur. Kemudian saya dipanggil untuk menjadi calon presiden. Yang mengundang adalah Partai Nasdem yang tidak mendukung saya dalam pilkada 2016-2017. Justru yang mengundang. Jadi saya ini juga, saya selalu katakan, saya kalau ada panggilan tugas untuk mengurusi bangsa ini, saya akan bilangnya, saya siap. Seperti ketika Sarah dapat panggilan tugas jadi ketua OSIS, oke, saya siap, saya kerjakan. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang terhormat dan kami ingin menjaga panggilan untuk menjadi calon presiden dari partai politik sekarang Nasdem, PKS dan PKB. Itu ceritanya. Nah, yang kedua, Anda tahu Jakarta International Stadium? Bisakah hanya dibangun dengan kata-kata? Tidak. Anda tahu semua 250 km trotoar di Jakarta bisa dibangun kata-kata? Tidak. Tahukah Anda sekarang di Jakarta dimanapun lokasi Anda berdiri 900 meter Anda akan dapat taman di Jakarta. Dan di Jakarta kita membangun sekolah net zero school pertama di Indonesia, kita bangun di Jakarta. Semua sekolah baru di Jakarta net zero school. Jadi yang saya sampaikan adalah, ya alhamdulillah Tuhan memberkati, Tuhan memberikan taufik, memberikan petunjuk sehingga saya bisa mengkomunikasikan gagasan. Allah yang berikan itu semua. Itu bukan buatan saya. Saya diberikan hidayahnya, diberikan taufiknya, diberikan rahmatnya sehingga bisa berkomunikasi. Tapi juga alhamdulillah Allah berikan saya kemudahan untuk bisa bergerak bersama teman-teman di dalam mengeksekusi. Karena itu kami selalu sampaikan 3 hal: gagasan, narasi, karya. Ujungnya karya. Dan kalau mau lihat kepemimpinan ke depan di masa kampanye, saya usul nih, betul sekali dikatakan Sarah. Sarah tadi mengatakan, semua mengatakan tentang besok, padahal yang dikatakan tentang besok itu baru bisa diketahui kalau terpilih, bukan? Karena itu dalam memilih, jangan hanya lihat visi misi, lihatlah rekam jejaknya, rekam karyanya, rekam gagasannya, rekam kepemimpinannya. Ini mendadak pemimpin atau udah dari dulu pemimpin? Betul tidak? Ini instan pemimpin atau dari dulu dia pemimpin? Ini dari dulu sudah berkarya untuk masyarakatnya atau mendadak berkarya untuk masyarakatnya? Betul tidak? Lihat rekam karyanya, rekam pikirannya, rekam prestasinya.
Karena masa lalu adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Masa lalu prediktor. Jadi kalau Anda memprediksi seseorang, jangan tanya besok mau ngapain, dia bisa ngarang. Dan dia bisa memberikan jawaban yang buat kita semua terpesona. Tapi kalau ditanya apa yang sudah Anda kerjakan, maka dia tidak bisa bohong dan tidak bisa mempesona kecuali memang punya rekam jejak yang mempesona. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke. Masih pada mau? Masih mau pada nanya? Oke. Kita coba hitung lagi ya. Hah? Satu belum? Kalau belum semuanya belum. Kalau ini. Wah, banyak ini yang mau ya ternyata. Oke. Yang depan belum nih? Belum dari yang depan. Oke, kita coba cek. Satu. Aduh, lagi deh, ulang deh. Bingung kan. Satu. Kang, boleh deh, pakai tangan kiri simbol perlawanan. Silakan Kang. Melawan apa sih? Tangan. Simbol perlawanan. Cek. Oke. Wanita. Hai kau Pak, saya Ketua BEM Pak. Pernah jadi nama kan Pak? Oke, menarik Pak. Saya tadi sudah disinggung terkait penggusuran, sudah disinggung berbagai permasalahan. Saya mau menanyakan komitmen Bapak seterusnya. Saya mau mendesak. Rasanya mungkin banyak di sini, ya Bapak juga pernah terakhir aktivis dan pernah digerebek katanya kan di Jatinangor. Rasanya beribu kali Pak rakyat hari ini menyuarakan hak-haknya, seringkali mendapatkan kecaman dan represi. Tidak hanya di Jakarta, di Bandung, tapi di berbagai kota. Baik itu mahasiswa, rakyat, dan petani nelayan dan lain sebagainya. Saya mau mendesak komitmen Bapak. Apakah nanti Bapak berani mereformasi total aparat penegak hukum, TNI dan Polri, yang beberapa tahun terakhir semakin tidak dipercaya oleh publik? Terima kasih. Dan itu memang harus dilakukan reformasi. Jadi harus dikerjakan. Dan dikerjakannya dengan menggunakan objektivitas. Kenapa harus objektivitas? Karena dengan objektivitas semua pihak akan menerima agenda reformasi. Tapi kalau reformasi itu dengan subjektivitas, maka akan memunculkan resistensi. Dan kita menemukan di lapangan bagaimana masyarakat menemui tindakan-tindakan yang represif. Salah satunya karena metode yang tidak pernah diupdate. Jadi ya, itu akan dikerjakan dan pendekatannya objektif. Follow up question Pak, berdekatan dengan objektif. Pertanyaan saya, apakah Bapak berani menjamin tidak akan ada represivitas aparat kepada seluruh rakyat, baik itu petani, nelayan, pedagang, ataupun mahasiswa dan rakyat yang menuntut hak-haknya? Apakah Bapak berani menjamin? Begini, sama seperti apakah saya bisa menjamin anak saya mentaati aturan? Saya tidak bisa menjamin, tapi saya jamin bila anak saya melanggar, maka saya akan tindak dia. Saya tidak akan biarkan. Terima kasih Pak, selamat berprestasi. Oke. Terima kasih Kang Haikal. Terakhir